kekurangan gula yang berat gitu, sehingga dia menjadi membahayakan pasiennya. Menempatkan posisi waktu makannya itu benar-benar di akhir dari jam sahur. Puasa berarti bagus ya untuk penderita atau pre-diabetes? Infus, informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan, podcast IHC RS Pusat Pertamina Jakarta. Roger menyapa Anda, semoga Anda yang lagi berpuasa, karena ini kan tayang dalam masa puasa Ramadan ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan ini episode yang sangat cocok untuk Anda saksikan dan pelajari, ambil ilmunya, sehingga puasa Anda semakin lancar, nyaman, afdol begitu ya. Ruli Johan hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Ade Satya, spesialis penyakit dalam kurung internis. Sudah praktek dari 2011? Ya, dari zaman dokter GP, istilah dokter umum, sampai sekarang di sini. Nah, dok, kita bahas tentang hubungannya penyakit dalam dan puasa. Ya, dalam sisi bagus, apa puasa itu yang hubungan dengan penyakit dalam, atau sisi yang harus diperhatikan? Saya nggak bilang jelek ya, yang harus diperhatikan, misalnya nanti asam lambung, GERD, dan seterusnya. Silakan dok. Ya, jadi puasa itu seperti kita ketahui kan kita itu menahan tidak makan, tidak minum, artian tidak ada masukan apa-apa dalam waktu periode tertentu Ya. yang terjadi selama setiap hari kalau selama Ramadan ini. Tentu pasti akan terjadi perubahan atau terjadi hal-hal yang baik ataupun yang istilahnya mengganggu ya, dalam arti bisa memperburuk ataupun bisa juga memperbaiki kondisi kesehatan yang sebelumnya sudah ada, gitu kan. Nah, biasanya ini terkait hal-hal yang spesifik. Tentu kalau untuk kesehatan yang sudah dimiliki sebelumnya, mungkin akan bisa berdampak sedikit atau banyaknya gitu ya. Tapi secara umum sih dia bisa mendapatkan manfaat yang baik. Itu sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dilakukan penelitiannya oleh beberapa peneliti di dalam maupun di luar negeri. Kalau asam lambung sendiri dok, misal saya ini ada asam lambung, entah asam lambung atau GERD lah dok ya. Apa yang harus saya perhatikan ketika saya menjalankan puasa? Terus tanda-tanda apa dok, sehingga saya udah deh saya harus stop dulu dalam yang terberatnya gitu dok? Iya. Tentunya pasti kalau untuk orang yang memiliki riwayat GERD atau memiliki masalah dengan asam lambung, yang tentu perlu diperhatikan itu baik dari makanannya, waktu memperoleh makanannya, jenis makanannya, dan juga cara ketika mengkonsumsi makanannya. Oh, ngaruh sampai segitu dok ya? Betul. Berarti ketika saya sahur gitu ya dok ya? Iya. Jadi harus menempatkan posisi waktu makannya itu benar-benar di akhir dari jam sahur, supaya suka yang jam 12 malam malas bangun sahur. Betul, gitu ya dok, jangan terlalu dini juga gitu kan. Baik, oke. Gitu. Dan juga ketika makannya juga jangan terburu-buru. Pas buka puasa? Pada waktu buka dan pada waktu kita puasanya. Kenapa? Karena nanti makanan yang masuk itu belum tercerna dengan baik di mulut dan akan membuat proses di dalam lambung itu menjadi lebih berat, dan itu bisa memperburuk kondisi keasaman lambungnya. Gitu. Oh, terus apa yang harus dihindari dok? Pertama kali misalnya kalau kita buka puasa nih kan suka ngamuk ya, tanda kutip ya dok ya, karena lapar banget nih ya, lama banget nggak makan, nggak minum. Apa yang boleh dan nggak boleh dikonsumsi? Baik, jadi ketika kita buka itu kita harus buka dengan makanan yang istilahnya yang bisa cepat untuk meningkatkan tenaga kita, tapi tanpa mengganggu. Tanpa mengganggu gitu. Biasanya yang paling baik itu adalah pilihannya salah satu ya, contohnya buah gitu ya, karena dia tidak memerlukan tubuh itu tidak memerlukan effort atau tugas yang berat untuk menghasilkan tenaga dari makanan tersebut gitu, dan juga tidak langsung banyak gitu ya. Gitu. Kita juga tahu ya kalau misalnya kita langsung banyak makan kan nggak enak juga ya dok ya, terlalu cepat dan terlalu cepat kenyang, kemudian tenaga yang didapat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu kan. Tapi akhirnya jadi apa tadi? Ngantuk ya biasanya. Ngantuk, bener banget dok. Habis banget pasti ngantuk. Gitu. Ngantuk. Kita tanda buruk tuh memang dok ya. Iya. Oke, ini banyak banget yang saya mau tanya nih sebetulnya sobat IHC RSPP ya. Kalau tadi hubungannya dengan puasa, sekarang di segmen kedua berikutnya maksud saya kita akan lebih bahas tentang penyakit dalam begitu. Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana pola hidup kita yang bagus?
tentunya bersama dengan Dr. Muhammad Ali Satya sesaat lagi. Infus, informasi seputar kesehatan. Terima kasih Anda masih bersama dengan Infus, informasi seputar kesehatan. Ini adalah podcastnya Rumah Sakit Pusat Pertamina. Yang kita bahas hari ini adalah tentang penyakit dalam dan sedikit dihubungkan dengan puasa, karena kan masih kita berpuasa. Ada Dokter Ade, panggilan akrabnya kita di sini. Jadi kalau tadi kita hubungkan dengan puasa, Dok Ade ya. Jadi kita sekarang mau tanya dulu nih, dimulai dengan penyakit dalam itu apa saja yang ditangani sama Dokter Ade? Ya, tentunya semua penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit dalam itu khusus biasanya yang berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif seperti contohnya tadi diabetes mellitus, hipertensi gitu kan, masalah ginjal, kemudian masalah lambung dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penyakit dalam itu cukup banyak sih. Oh itu ya, jadi yang ditangani sama Dokter Ade. Kita bicara yang paling banyak dan paling ditakuti oleh semua orang adalah penyakit diabetes. Yep. Ini katanya induk dari segala penyakit ya Dok ya. Ini sedikit aja nih Dok. Saya itu kalau cek darah manual lah di rumah ya Dok ya. Yeah. Pagi itu berarti sudah 8 jam puasa ya. Yeah. Itu 125. Aman atau enggak Dok? Apa sudah mau masuk menjelang? Karena saya ada turunan diabetes banget. Ayah saya tuh meninggal saat itu karena stroke. Karena gulanya tinggi banget. Yeah. Ada hubungannya ke arah sana nggak Dok? Ada, tentu ada. Jadi untuk gula darah puasa yang normal pada orang yang bukan diabetes itu adalah di bawah 126 ketika puasa. Gitu. Dan ketika sudah makan itu dia di atas 200. Berarti saya di ambang batas nih. Nah ini sudah menjelang dikit lagi nih. Dikit lagi, baik. Gitu. Nah itu harus diobati Dok? Atau jalani saja pola hidup sehat? Jadi stratanya atau langkahnya nomor satu adalah memperbaiki pola hidupnya dulu Pak. Jadi memperbaiki pola hidupnya, kemudian artinya mengubah gaya hidupnya dengan menjaga makanannya, kemudian meningkatkan aktivitasnya dan kalau bisa menurunkan berat badan, kalau jika ada kelebihan, baru nanti terakhir obat. Baik. Lalu Dok, juga pasti mewakili pertanyaan banyak dari sobat RSPP nih. Puasa berarti bagus ya untuk penderita atau pre-diabetes? Nah, faktanya memang seperti itu, Mas. Jadi dari penelitiannya itu didapatkan bukti oleh peneliti ini ya, didapatkan kalau pada saat berpuasa itu terjadi penurunan kadar gula darah seseorang dibandingkan sebelum dan sesudah pada saat sebelum puasa dan pada saat berpuasa. Dan peningkatan kadar insulin puasa, kemudian juga terjadi juga penurunan tekanan darah, kemudian juga terjadi perbaikan metabolisme gitu ya, sehingga terjadi namanya regulasi di dalam badan terkait metabolisme dan itu baik untuk para orang dengan pre-diabetes ataupun yang diabetes sendiri gitu. Oke. Jadi nggak perlu ada sesuatu yang saya persiapkan dalam saya menjalankan puasa ini Dok ya, baik di sahur atau di buka nanti. Kalau di buka pasti ya nggak perlu yang manis-manis ya Dok ya, sudah pasti ya. Pasti ada persiapannya. Terutama kalau sudah menderita diabetes ya kita omongin ya. Kalau yang normal, kalau yang ini seperti biasa saja. Tapi kalau untuk yang diabetes biasanya perlu untuk konsultasi dengan dokternya gitu ya. Terutama kalau untuk diabetes berarti ke penyakit dalam ya minimal. Jadi nanti seseorang yang dengan diabetes itu akan dilakukan stratifikasi atau pengkelasan risiko apabila dia puasa. Artinya kalau dia puasa itu akan memperburuk atau tidak gitu kan. Nah, biasanya dokter akan menanyakan sekitar beberapa 14 item terkait itu ya. Baik apakah gula darahnya tipenya tipe apa? Kan gula darah ada tipe 1, tipe 2. Kemudian bagaimana kontrol gula darahnya selama ini gitu kan. Apakah ada penyakit penyerta, apakah dia usia lanjut, kemudian apakah dia sering mengalami kondisi-kondisi yang berat terkait gula darahnya, dan berbagai macam pertanyaan yang nanti akan di-scoring dan nanti itu akan direkomendasikan. Sekedar rekomendasi nanti akan dikembalikan ke pasiennya gitu aja. Artinya kalau rekomendasinya
dia nilainya ringan, berarti dia bisa disarankan untuk berpuasa seperti biasa gitu. Tapi kalau dia sedang, itu mungkin ada tanda kutip ya, akan ada rekomendasi terkait dengan ketika dia berpuasa bagaimana. Kalau berat dianjurkan tidak berpuasa biasanya. Oh, kalau berat malah jangan puasa. Karena apa? Hubungan dengan insulin, injek insulin atau apa, Dok? Ya, atau kenapa, Dok? salah satunya obat, dan kedua kalau dia lepas dari obat gula darahnya bisa melonjak tinggi. Kemudian dia, ataupun kalau dengan dia berpuasa dengan penggunaan obat ataupun insulin yang cukup banyak, itu akan meningkatkan risiko dia terjadinya kekurangan gula yang berat gitu, sehingga dia menjadi membahayakan pasiennya kan gitu. Baik. Anda mau nanya ya? Boleh. Tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan sambungkan ke Dr. Ade Satya gitu ya. Jangan lupa juga silakan bunyikan lonceng. Jadi kalau ada episode baru Anda mengetahuinya. Subscribe sudah pasti. Yang paling penting satu lagi, share ke teman Anda podcast ini. Infus, informasi seputar kesehatan. Baik, masih bersama dengan Dr. Muhammad Ade Satya, spesialis penyakit dalam, Ruli Johan di episode hubungannya penyakit dalam dengan puasa. Penyakit dalam tadi Dr. Ade sudah bilang, contohnya diabetes, ginjal, asam lambung, dan teman-temannya deh begitu ya, Dok ya. Jadi tadi juga sudah dibahas, sebetulnya oke-oke saja kok kalau Anda yang punya riwayat penyakit tersebut, tapi ada juga yang mesti diperhatikan. Kalau misalnya diabetes sudah parah banget gitu ya, disarankan untuk tidak berpuasa karena takutnya terjadi lonjakan gula darah ataupun gula darah yang turun di bawah normal. Bisa jadi lemas banget gitu, kayak bahaya. Jadi lemas sekali, bahkan bisa sampai pingsan kan. Waduh, tiba-tiba pingsan, kirain lapar, bukan karena gula darahnya melonjak begitu ya. Iya. Dok, kalau begitu kita bicara soal gaya hidup nih, pencegahan sekarang nih yang awam-awam aja gampang. Olahraganya apa? Terus bagusnya ya untuk menjaga semua tadi tuh organ penyakit dalam kita. Pola tidurnya seperti apa, Dok? Ya, pasti kita kalau berpuasa itu tidur kurang, udah pasti. Ya, bukan berarti menjadi halangan untuk kita berpuasa. Ya. Tetap aja akan terjadi namanya adaptasi kan, terjadi adaptasi sehingga kebutuhan tidur itu akan tercukupi dengan kita tetap mengatur irama kerja harian. Kemudian kita mengefektifkan waktu ya, tentu kan di bulan puasa ini disarankan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan tenaga kan. Tingkat metabolisme kita juga dalam kondisi yang rendah, jadi kayak orang lagi istirahat. Jadi sebenarnya sudah begitu terjadi mekanismenya, jadi sebenarnya nggak akan mengganggu juga dengan kekurangan istirahatnya itu ya. Itu akan tetap tercukupi asalkan kita tidak melakukan aktivitas yang over gitu, berlebih ya. Nah, terkait olahraga nih memang juga lucu nih ya. Ketika kita tidak berpuasa, kita tidak olahraga. Ketika kita berpuasa, mau olahraga, malah olahraga gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga kan, memang sangat disarankan seperti itu ya. Boleh berolahraga, tapi dengan catatan gitu ya. Kalau bisa mendekati waktu berbuka, ya 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka. Dan kalau misalnya setelah berbuka, disarankan itu minimal 2 jam setelah kita berbuka puasa. Untuk melakukan olahraganya. Untuk melakukan olahraganya. Dan juga intensitasnya juga jangan yang berat berat gitu, moderate to severe ya, ringan sedang aja ya. Contohnya misalnya jogging santai gitu ya, atau sepeda statis gitu. Dan jangan lupa juga melakukan tahapannya sesuai dengan yang dianjurkan supaya tidak jadi cedera ya. Jadi lakukan pemanasan dulu, inti sampai akhirnya pendinginan supaya kita dapat mendapatkan manfaat dari olahraganya itu. Tuh, sang ahli sudah memberikan penjelasannya ya. Jadi kalau olahraga boleh pas saat puasa, tapi jangan berlebih terus 2 jam. Tadi benar juga, ini sebetulnya logika juga dong ya. Habis makan langsung lari, ntar keluar lagi gitu. Iya, karena pada waktu puasa, jam-jam kita siang gitu kan, itu kadar gula darah kita tuh sangat rendah. Kan gula darah kita sebagai karena ada asupan itu tadi, Dok, ya. Asupannya nggak ada kan. Kita puasa lebih dari 14 jam. Gitu. Ketika kita aktivitas biasa saja itu sudah cukup terkuras ya. Ketika kita mau effort lagi untuk olahraga, mesti kita mengetahui juga diri kita ya. Gitu. Ketika kita lihat juga sahur kita bagaimana, persiapan dari awalnya kan.
Jadi kalau kita niat mau melakukan olahraga, tentu kita akan melakukan persiapan dari awal. Ya. Ini saya tertarik banget untuk ngebahas lebih dalam soal gula darah nih dok ya, karena ini banyak pertanyaan sejuta umat istilahnya dok ya. Kalau katanya nih ya, kalau saya punya alat untuk cek darah di rumah, ini kalau dibanding sama cek darah di lab itu akan beda jauh dok, karena lebih deep lagi pemeriksaannya. Iya. Benar nggak dok itu dok? Pasti akan ada perbedaan sekitar 20 sampai 40 mm. Berarti kalau saya tadinya 125 bisa lebih dalam lagi sebetulnya dok ya? Ya bisa Gitu jadi, ya? itu bisa jadi. Nah, emang akan terjadi perbedaan karena kan darah kapiler sama darah vena itu beda ya. Yang satu diambil dari plasma, yang satu ambil dari darah kapiler gitu. Yang Darah biasa lah istilahnya gitu ya. Kadar gulanya pasti akan terjadi perbedaan. Terus kapan kita harus aware? Kalau mau bicara umur misalnya gitu dok ya, ketika kita harus aware soal gula darah nih, misalnya mau harus cek kah atau bagaimana dok? Atau menjaganya, saya udah masuk 35 misalnya. Oh berarti sudah harus nih menjaga gula darahnya atau gimana? Iya. Dari genetik dulu ya. Kalau memang punya riwayat gula ya di keluarga, di orang tua. Itu saya banget tuh dok. Ya dari satu keturunannya, kemudian kita juga memiliki faktor risiko ya. Laki-laki, kemudian merokok, usia di atas 35 tahun, kemudian berat badan berlebih, ada tanda-tanda klasik dari peningkatan kadar gula, misalnya sering buang air kecil malam ya, sering makan ya. Ini tanda-tandanya ya? Iya, lapar terus maksudnya gitu dok? pengen makan lagi, ya minum terus, ya pengennya banyak minum ya, itu udah waktunya kita untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Itulah tanda-tanda yang harus diwaspadai gitu ya. Salah satu gejala menuju ke tanda-tanda gula darah naik. Itu udah pasti saya bisa bilang memang benar di atas 35, apalagi 40 tuh istilahnya bapak-bapak gitu habis makan enak nih, leleh nih nyender. Kalau kata istri, ayo lagi tidur nih, begitu kan dok ya? Iya. Itu harus diperiksa. Itu jadi kita bisa MCU dok? Bisa. MCU sangat disarankan untuk pada tahap istilahnya dewasa kedua ya, tahap dewasa umur pertama itu kita lakukan medical check up pertama gitu untuk screening atau mendapatkan profil lengkap tentang kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, sobat RSPP, jadi nggak bosan-bosan ya kalau di podcast ini kita bicara tentang MCU. Karena itu adalah salah satu gerbangnya dok untuk cari tahu. Ya. Kadang-kadang ada penyakit yang kita nggak berasa, atau di dalam itu udah sakit ya, kasar gitu ya. Iya. Misalnya pilek kan ketahuan, kita meler kalau pilek, kalau jatuh sakit. Nah kalau di dalam kayak gula darah ini paling ya kayak ngantuk-ngantuk kan ya wajar-wajar aja gitu ya. Tapi tahu-tahu gula darahnya udah tinggi banget. MCU. Nah podcast ini juga kebetulan kita mau pamer nih dok nih. Ini di RSPP ini kita syutingnya nih di lantai medical check up yang baru yang dipunya sama RSPP. Ada di gedung, ada di Geraha, di lantai 9. Kalau Anda nanti kalau nggak salah di episode sebelumnya itu ada tuh ya, kita tour gitu dok. Silahkan dilihat lagi, jadi intip untuk Anda yang belum lihat silahkan cari episode MCU RSPP. Dok, terima kasih. Singkat tapi ini berguna banget ya. Ya, mudah-mudahan. Semoga berkah nih dok ilmu-ilmunya. Kalau gitu saya Rujawan pamit dan Dr. Muhammad Ade Satya, spesialis penyakit dalam pamit. Tapi sebelum pamit, dok silakan kasih ujangan dulu dok untuk yang nonton dok tentang kesehatan penyakit dalam dok. Iya. Intinya kalau kita sudah memiliki kondisi khusus ya ketika kita bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa, pastikan kita berkonsultasi dulu kepada dokter yang biasa kita konsultasikan, karena nanti akan dilakukan istilahnya kita harus mendapatkan saran yang terbaik terkait satu mungkin obatnya yang perlu kita minum bagaimana, kemudian apakah ada resiko ketika kita berpuasa, sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat dan tanpa terganggu kesehatan kita gitu. Oke, bagus dok. Sekalian dok tutup dok di kamera tengah dok. Sampai jumpa gitu dok. Yes. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Infus bersama dengan Dr. RSPP dan Rujawan. Infus, informasi seputar kesehatan.